ini saya akan menjelaskan teori tentang mengembangkan instrumen dan teknik pengumpulan data dengan penggunaan Mendeley Cetero dan catatan terakhir. Jenis instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah perangkat ilmiah dan sistematik yang dirancang untuk membantu peneliti mengumpulkan data tentang topik yang diminati, misalnya kuesioner, wawancara, focus group, atau alat apapun yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dalam mengukur suatu fenomena. Fungsi utama dari suatu instrumen penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Jenis instrumen penelitian. Pilihan instrumen disesuaikan dengan variabel penelitian agar hasil relevan dan dapat digeneralisasikan. Menurut Lasma O, Gunjawan, DM, Fitriani R. 2004. Yang pertama, instrumen kualitatif. Instrumen kualitatif fokus pada data naratif dan konseptual yang diperoleh melalui observasi partisipatif atau non-partisipatif dan dokumen dan artefak. Jenis instrumennya ada observasi, teknologi. Yang ketiga, skala pengukuran instrumen, yaitu skala Likert, skala Goodman, skala penilaian, dan skala Thurston. Menjelaskan instrumen penelitian. Yang pertama itu prosedur pengembangan adalah langkah-langkah kerja yang dilakukan oleh pengembangan dalam membuat instrumen. Langkah-langkah tersebut meliputi beberapa hal, yaitu perencanaan, studi eksplorasi, validasi instrumen, dan validasi ahli. Pengumpulan data observasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dengan observasi, macam-macam observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, observasi terstruktur. Selanjutnya, manfaat observasi. Menurut Patton dalam Musician 1988, manfaat observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan observasi ini di lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga akan diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Yang kedua, dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman secara langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, sehingga tidak terpengaruh oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Yang ketiga, dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, harusnya orang yang berada di dalam lingkungan itu karena dianggap biasa dan karena itu tidak akan terungkapkan dalam wawancara. Selanjutnya, dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau intim, tapi karena dapat merugikan nama lembaga. Selanjutnya, dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambarannya lebih komprehensif. Selanjutnya, melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang teliti. Selanjutnya, objek observasi. Observasi penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spragley disebut situasi sosial yang terdiri atas 3 komponen, yaitu tempat, aktor atau pelaku, dan aktivitas. Yang di tahapan observasi, berdasarkan gambaran terlihat bahwa tahapan observasi ada 3, yaitu observasi deskriptif, observasi terfokus, dan observasi terseleksi. Berikutnya, pengumpulan data wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan penelitian terlebih dahulu untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui dari hasil responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Pengumpulan data dengan wawancara terstruktur atau wawancara semi terstruktur, dan wawancara tetap berstruktur. Berikutnya adalah menggunakan cara sitasi. Pengertian sitasi. Istilah sitasi merupakan istilah atau unsur serapan dari bahasa Inggris. Kutipan sitasi dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan sitiran. Fungsi sitasi ada beberapa pendapat tentang fungsi aktivitas menyitir. Menurut Elisi Bunter 2004 mengungkapkan bahwa sitasi atau sitiran memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama, menghindari adanya informasi palsu. Memfasilitasi pengecatan fakta. Ketiga, terjadi plagiarisme. Keempat, membuktikan keaslian data dan serangkaian data. Terakhir, memperkuat tutunan dan penemuan tentang sesuatu. Selanjutnya, penggunaan Reference Manager Mendeley Cetero and Note. Penggunaan Reference Manager Mendeley atau MRM merupakan aplikasi Mendeley yang tersedia secara online. Sebagaimana yang telah penulis singgung pada pembahasan sebelumnya, bahwa aplikasi MRM ini direncanakan akan mengganti Mendeley Desktop sebagai aplikasi sitasi.
Baik, soal kasus pertama, peneliti mencatat data melalui buku arsip dan catatan rapat. Teknik pengumpulan data tersebut adalah A. Observasi, wawancara, dokumentasi, tes, angket. Jawabannya adalah C. Dokumentasi. Pembahasannya dokumentasi menggunakan sumber tertulis seperti buku dan arsip. Soal kasus kedua, instrumen penelitian harus diuji agar data diperoleh akurat dan konsisten. Uji tersebut adalah A. Hipotesis, B. Validitas dan reliabilitas, observasi, sampling populasi. Jawabannya B. Validitas dan reliabilitas. Pembahasannya, validitas mengukur ketepatan instrumen dan reliabilitas mengukur konsistensi instrumen. Soal kasus ketiga, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membantu membuat citasi dan daftar pustaka adalah A. Canva, B. PSS, C. Mendeley, D. Excel, E. Zoom. Jawabannya adalah C. Mendeley. Bahasanya, Mendeley digunakan untuk mengelola referensi dan membuat citasi otomatis. Baik, sekian dari pemaparan materi saya ucapkan terima kasih.